Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 998 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Pulau Onigashima sedang terbang di udara. Memang dari chapter sebelumnya, kita semua telah mengetahui alasan mengapa pulau tersebut bisa terbang. Kaido mengangkat Pulau Onigashima menggunakan teknik awan api dengan tujuan memindahkannya ke ibu kota bunga. Menurut admin, pergerakan Pulau Onigashima di udara lumayan lambat, mengingat pulau tersebut sangat berat. Oleh karena itu, akan butuh waktu sedikit lama bagi Kaido untuk membawa pulau itu ke ibu kota bunga. Jadi, Luffy dan kawan-kawan masih memiliki waktu untuk menggagalkan hal tersebut. Di sana, para kru Kaido dalam bajak laut hewan buas terkejut ketika mengetahui Kaido bisa menerbangkan pulau. Bahkan, ada yang bertanya-tanya apakah Pulau Onigashima akan jatuh atau tidak. Kemampuan Kaido memang luar biasa, jauh melampaui logika manusia. Maka dari itu, tidak heran dia menjadi salah satu Yonko, karena para Yonko memang memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Tidak cuma terkejut karena Pulau Onigashima sedang terbang, beberapa kru Kaido pun kaget ketika mereka melihat Marco. Sebagai salah satu nama besar di lautan, kehadiran Marco yang datang tiba-tiba di sekitar panggung pesta memang wajar membuat orang terkejut. Para anak buah Kaido di sana juga belum mengetahui Marco berada di pihak mana. Di sana, Marco membakar tubuh Chopper dengan api biru yang dia miliki. Chopper panik saat mengetahui tubuhnya dibakar oleh Marco. Zoro dan Brook yang melihat kejadian itu juga tampak resah dan emosi saat menyaksikan tindakan Marco. Mungkin mereka semua berpikir tubuh Chopper akan terluka karena dibakar. Padahal api biru Marco sama sekali tidak membuat Chopper terluka. Justru Marco melakukan itu dengan tujuan menghambat pengaruh virus iblis es di tubuh Chopper serta menghentikan penyebaran virus. Dengan begitu, Chopper bisa lebih leluasa untuk membuat vaksin. Dua suku Ming juga muncul di sana untuk membantu Chopper. Mereka bilang persiapan untuk membuat vaksin telah selesai, sehingga Chopper sudah bisa mulai untuk memperbanyak vaksin agar wabah virus iblis es bisa terhenti. Sementara itu, orang-orang yang telah terkena virus mulai mengamuk secara tidak sadar. Untung saja, Marco berhasil menghentikan mereka dengan teknik api bernama Nashino Subute. Orang-orang yang mengamuk itu pun akhirnya sadar, termasuk Yakuza bernama Oomasa. Menurut Marco, dia bisa menghangatkan tubuh orang dengan kekuatan api yang dia miliki. Tapi, begitu tenaga orang-orang itu habis, maka mereka akan berubah lagi menjadi zombie. Dengan kata lain, Marco bisa menahan mereka sebentar tapi tidak bisa menyembuhkannya. Agar bisa sembuh, tentu harus menggunakan vaksin. Queen yang menyaksikan perbuatan Marco merasa marah karena Marco telah ikut campur dalam permasalahan virus iblis es. Kekuatan api biru Marco semakin hari semakin bervariasi. Dulu saat di perang Marineford, Marco hanya bisa memakai api itu untuk meregenerasi diri sendiri. Eiichiro Oda pun menjelaskan dalam SBS volume 58, api biru Marco memang untuk memulihkan diri Marco dari luka dan cedera dalam batasan tertentu. Namun setelah time skip, kita melihat Marco bisa menyembuhkan orang lain. Dia juga bisa melukai Prometheus beberapa waktu yang lalu. Semakin kesini kemampuan Marco menjadi semakin bervariasi, sehingga kemungkinan besar Marco sudah mencapai tahap awakening. Kembali ke kejadian dalam manga chapter ini, Queen memberi perintah kepada para kru bajak laut hewan buas untuk merebut vaksin dari Chopper. Sementara itu, Marco berkata bahwa dia telah memahami keadaan saat ini. Marco bilang akan membantu Zoro untuk naik ke atas, sedangkan Robin dan Brook pun harusnya juga sudah memasuki istana Kaido bagian dalam, karena mereka tentu tidak mau berlama-lama melawan para Kroco. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang kuat yang ada di istana Kaido. Meski hal itu memang benar, tapi Brook bilang bahwa Chopper harus dilindungi selagi Chopper memperbanyak vaksin. Namun, rupanya para samurai di sana telah sepakat untuk melindungi Chopper sekuat tenaga. Oleh karena itu, Brook, Robin, dan Zoro akan bisa lega untuk pergi dari sana. Kemudian, tampak Appo mulai bangkit kembali usai tumbang dari Zoro dalam chapter yang lalu. Dengan kondisi tubuh terluka, Appo bertekad merebut vaksin dari Chopper.
Tapi rencana Appo gagal karena Drake muncul tiba-tiba dalam wujud Allosaurus, yang mana Drake segera menggigit Appo dan membantingnya ke lantai. Dengan begitu, sekali lagi Appo tumbang. Drake bilang kepada Zoro, jika Zoro dan yang lain telah benar-benar percaya kepadanya, maka biarkan Drake mengurus tempat itu, sehingga Zoro dan yang lain bisa pergi ke dalam istana Kaido. Jadi, yang akan melindungi Chopper saat memperbanyak vaksin adalah para samurai dan ex-Drake. Cerita beralih ke lantai 4 istana Kaido, tempat di mana Jinbei dan Luffy sedang berada. Jinbei bilang mungkin saja alasan Sanji tiba-tiba menghilang karena Sanji menemukan musuh tangguh di lantai 3. Jinbei tidak tahu sebenarnya alasan Sanji menghilang karena berusaha menolong perempuan yang padahal hanya jebakan. Luffy pun menanggapi ucapan Jinbei dengan berkata bahwa Luffy harus mengasah Kenbunchaku Haki-nya lagi. Jinbei kemudian mengatakan bahwa di lantai 4 tempat mereka berada, rupanya ada banyak musuh juga. Jinbei pun berinisiatif untuk tetap tinggal di lantai 4, sementara Luffy harus pergi naik ke atas. Jinbei akan membuat celah dan menghadang musuh-musuh yang ada di sana. Fokus cerita berpindah lagi, kali ini ke tempat di mana Franky berada. Franky sedang sibuk bertarung melawan para bawahan Sasaki. Melihat para bawahannya terdesak, Sasaki pun meminta mereka untuk menyingkir. Kemudian Sasaki maju ke arah Franky. Melihat kedatangan Sasaki, Franky mencoba menyerang tapi percuma karena Sasaki berubah menjadi dinosaurus. Kekuatan Sasaki adalah Ancient Zoan Triceratops. Para bawahan Sasaki dengan percaya diri berkata bahwa serangan Franky tidak akan berguna lagi. Pertarungan antara Sasaki mode Triceratops melawan Franky yang menggunakan robot Iron Pirate Shogun akan segera terjadi. Setelah itu, diperlihatkan keadaan di lantai 3 di mana Sanji yang masih terikat jaring laba-laba berlari menjauhi Black Maria dan para bawahannya. Black Maria memiliki kekuatan Ancient Zoan laba-laba model Rosemary Gale Grauvogeli. Di sana Sanji melihat mulai dari Black Maria sampai para anak buahnya adalah seorang wanita, sehingga Sanji tidak mungkin bertarung melawan mereka. Tapi itu tidak masalah, karena seperti yang kita tahu, Robin dan Brook akan mulai naik memasuki istana Kaido. Sepertinya, Robin akan melihat Sanji dan menolongnya, sehingga Black Maria akan berhadapan dengan Robin. Di tempat lain yang bernama Cafe Kucing, Jinbei berdiri di hadapan Wushu dan para bawahannya. Terungkap juga bahwa Wushu memiliki kekuatan Ancient Zoan model Sabertooth. Wushu memanggil Jinbei dengan sebutan mantan Shichibukai. Namun Jinbei bilang bahwa dia adalah jurumudi bajak laut topi jerami, yang mana Jinbei lebih ingin dipanggil seperti itu ketimbang dipanggil mantan Shichibukai. Namun Wushu berkata bahwa dia memanggil Jinbei mantan Shichibukai karena Wushu pernah mengenal Jinbei saat Jinbei masih tergabung dalam Shichibukai dulu. Jinbei tidak tahu siapa Wushu sebenarnya. Tapi mungkin Jinbei akan ingat jika Wushu membuka topeng dalam wujud manusianya. Sayangnya, Wushu berkata tidak mungkin dia memperlihatkan wajah aslinya. Di sini muncul misteri baru soal latar belakang Wushu. Dia pernah mengenal Jinbei saat Jinbei masih menjadi Shichibukai dan dia tidak mau memperlihatkan wajah aslinya. Semoga misteri ini akan segera terjawab. Sementara itu, keadaan di bagian luar tengkorak raksasa juga kacau, karena Pejuan dan Ulti dalam wujud dinosaurus masing-masing sedang mengamuk mencari Usopp dan Nami. Cepat atau lambat, dua Tobiropo itu pasti akan menemukan mereka. Sampai sejauh ini, beberapa lawan kru Luffy sudah diketahui. Usopp dan Nami sekali lagi akan berhadapan dengan Pejuan dan Ulti. Sasaki bertarung melawan Franky, dan Jinbei berhadapan dengan Wushu. Untuk Sanji, dia pasti tidak akan melawan Black Maria, dan nanti akan ada yang menolongnya, yang mana sepertinya itu adalah Robin. Seperti yang disinggung tadi, mungkin nanti Sanji akan melawan Queen, karena Queen sepertinya memiliki hubungan dengan Vince Smoke Judge, sehingga nanti hubungan mereka bisa terungkap saat Queen bertarung melawan Sanji. Zoro kemungkinan besar akan membantu Luffy untuk melawan Kaido, sedangkan lawan Chopper dan Brook masih belum diketahui. Bagian terakhir dalam chapter ini memperlihatkan Yamato, Momo, dan Shinobu berada di dalam gedung. Di sana ada patung naga yang telah rusak. Yamato menjelaskan dulu patung naga itu dipajang di depan pulau tapi dirusak oleh teman Yamato. Dulu orang itu pernah datang untuk membunuh Kaido.
Walau Yamato tidak menyebutkan nama, tapi terlihat siluet es yang dibayangkan oleh Yamato saat Yamato membicarakan hal tersebut. Itu artinya, pada masa lalu es pernah mencoba membunuh Kaido. Rupanya, masih akan ada lagi cerita masa lalu menarik terkait es yang sempat berada di Wano Kuni. Nah itu tadi, teori dan review tentang One Piece chapter 998. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.